Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5576. Mata Charlie melebar. Apakah benar-benar ada pil di dunia yang dapat membuat orang hidup selama ribuan tahun? Guru besar itu lahir pada tahun pertama Linde di dinasti Tang, yaitu tahun 664 dalam kalender Gregorian. Dan tahun kematiannya adalah 1663 dalam kalender Gregorian, tidak lebih, tidak kurang, dan dia hidup selama 1000 tahun penuh. Tahun pertama Linde, Charlie mendengar di sini, tak dapat menahan gumamannya. Tahun pertama Linde ini, mengapa kedengarannya begitu familiar? Maria tersenyum kecil dan berkata, mungkin kamu mempelajari sejarah dengan sangat baik ketika kamu masih sekolah? Tidak. Charlie mengerutkan kening. Sambil mengerutkan kening, ia menggelengkan kepalanya pelan. Di tahun pertama Linde, sepertinya aku baru saja mendengar tentang titik waktu ini. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan bertanya dengan penuh semangat, Nona Lin, siapakah guru yang sedang Anda bicarakan? Bukankah itu disebut Meng Changsheng? Maria terkejut mendengar nama yang diucapkan Charlie. Malam ini, Charlie selalu terkejut. Ia tampak sangat tenang dari awal hingga akhir, tetapi ketika bercerita tentang mendiang ayahnya, ia merasa sedikit sedih. Namun, ketika Charlie mengucapkan kata Meng Changsheng, Maria terkejut. Dia tanpa sadar berseru, bagaimana tuan muda bisa tahu nama tuannya? Sudah lebih dari 300 tahun sejak dia meninggal, dan selama 1000 tahun dia hidup. Dia hampir berlatih retret di pegunungan Siwan. Saat itu, hanya sedikit orang yang tahu tentang hal itu. Charlie tidak bisa menahan desahan. Meng Sheng, yang bernama Changming, lahir di Chang'an, tahun pertama Linde di dinasti Tang. Maria terkejut, Tuanku, bagaimana Anda bisa tahu begitu jelas tentang guru besar? Ayah saya pernah berkata bahwa guru besar menghabiskan seluruh hidupnya untuk bertanya, dan dunia hampir tidak tahu apa-apa tentangnya. Di mana Anda mendengar tentang ini? Charlie menghela napas, orang tua bermarga Meng ini, sebelum berusia 500 tahun, telah berlatih di tempat tertutup di Sichuan Selatan. Secara kebetulan, dia menyelamatkan leluhur keluarga Jiang di Shunan, karena leluhur keluarga Jiang memiliki 2 gelang dari tanaman merambat tulang phoenix. Jadi dia menjaga leluhur keluarga Jiang di sisinya dengan syarat 1 gelang. Kemudian, ketika dia berusia hampir 160 tahun, dia harus mencari kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur keluarga Jiang ketika dia pergi keluar. Mungkin karena dia sudah mendekati batas umurnya dan perlu menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya. Puluhan tahun kemudian, dia akhirnya menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya. Dengan menggabungkan informasi yang diketahui Nona Lin sekarang, Meng Changsheng senior ini seharusnya telah menyempurnakan pil hijau abadi selama waktu itu. Dia ingin memenuhi kesempatan yang dijanjikan kepada leluhur keluarga Jiang saat itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali ke Shunan, leluhur keluarga Jiang baru saja meninggal 3 hari yang lalu. Berbicara tentang ini, Charlie bergumam lagi, jika leluhur keluarga Jiang hidup 3 hari lagi, mungkin dialah yang akan mendapatkan pil Evergreen. Maria terkejut dan bertanya, siapakah leluhur keluarga Jiang yang dibicarakan Tuan Muda? Charlie berkata, itu adalah murid nominal yang diterima leluhur Meng selama 500 tahun pertama kultivasi. Tetapi orang itu tidak memiliki bakat dalam kultivasi, dan dia bukanlah seorang ahli dalam kultivasi. Menurut saya, hubungan antara keduanya lebih seperti gabungan dari 3 hubungan, tuan dan pelayan, ayah angkat dan anak, dan persahabatan akhir tahun. Charlie menyebutkan bagaimana secara tidak sengaja dia menyelamatkan Nyonya Jiang di Meksiko, mendapatkan tulang tanaman phoenix, dan kemudian datang untuk melapor kepada Nyonya Jiang dan putranya. Dan kemudian secara bertahap mempelajari seluruh proses kehidupan Meng Changsheng, dan menceritakan semuanya kepada Maria tanpa ragu. Setelah mendengar ini, Maria begitu terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Setelah beberapa lama, dia bergumam, ada kebetulan seperti itu di dunia, pengalaman hidup Tuan Muda benar-benar di luar jangkauan orang lain. Charlie berkata saat ini, sekarang sepertinya sudah terlambat bagi leluhur tua Meng untuk memurnikan pil hijau abadi. Diragukan, tapi hanya mengandalkan pil abadi-abadi hanya bisa membuatnya hidup sampai dinasti Song. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa dia hidup sampai tahun 1663 di akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing, itu membuktikan bahwa dia kemudian menyempurnakan pil 100 putaran dan 1000 pengembalian. Charlie tak dapat menahan desahannya, sayang sekali senior sekuat itu akhirnya berhenti di luar pintu 1000 tahun. Tampaknya tidak mudah untuk mengubah hidup seseorang melawan langit. Dibutuhkan lebih dari 10.000 tahun antara langit dan bumi untuk memicu bencana tersebut, dan menurut ayah saya, meskipun sang guru
Hidup selama 1000 tahun. Pada akhirnya, ia meninggal begitu saja tanpa penyakit. Ini bukan pada tingkat di mana kita perlu melewati bencana. Charlie menertawakan dirinya sendiri, mengangguk, dan berkata, maksudnya, setelah hidup selama 1000 tahun, itu tidak menjadi masalah di hadapan Tuhan, dan itu tidak sebanding dengan guntur Tuhan. Maria mengangguk sedikit, seharusnya begitu. Setelah selesai berbicara, dia tidak bisa menahan desahan. Namun, putra dan tuannya memang bertemu secara kebetulan. Meskipun sang guru telah menunggangi burung bangau selama lebih dari 300 tahun ketika putranya lahir. Kau kebetulan bersamanya selama 500 tahun pertama, dan setelahnya. Ada sedikit hubungan selama 500 tahun. Berbicara tentang hal ini, Maria tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana Anda memasuki Tao? Tetua mana yang membawa Anda ke dalam Tao? Melihat Maria telah mengungkapkan semua masa lalu dan rahasia, Charlie tidak lagi menyembunyikannya dan berkata, saya secara tidak sengaja mendapatkan sebuah buku kuno berjudul 9 Kitab Suci Surgawi yang Mendalam, yang berisi banyak konten terkait kultivasi. Saya memasuki Tao dengan mengandalkan buku kuno itu. Maria mengerutkan kening, 9 Kitab Suci Surgawi yang Mendalam? Sepertinya aku belum pernah mendengarnya. Benarkah? Charlie berkata dengan sedikit kecewa. Kupikir, 9 Kitab Suci Surgawi yang Mendalam, ini mungkin ditulis oleh senior Meng Changsheng Meng ini. Maria berkata, ayah saya tidak pernah menyebut 9 Kitab Suci Surgawi yang Mendalam. Saya belum pernah bertemu dengan gurunya, dan saya tidak punya komentar apapun tentangnya. Saya hanya mendengarnya dari ayah saya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu belum pernah bertemu Meng Changsheng? Tidak. Maria berkata, ayahku kembali dari gunung untuk pertama kalinya, dan aku pernah mendengar ayahku bercerita tentang leluhur tua Meng. Ayah saya juga mencoba membiarkan saya menguasai energi spiritual, tetapi kemudian saya benar-benar tidak memiliki akar kebijaksanaan. Jadi, saya tidak bisa memasuki pintu para biksu. Jika saya bisa menguasai energi spiritual, mungkin masih ada kesempatan untuk bertemu leluhur Meng. Charlie tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, potret yang diberikan wanita tua Jiang kepadaku disembunyikan di villa pemandian air panas Champs-Élysées. Jika kamu tertarik, aku akan menunjukkannya kepadamu nanti. Maria berkata dengan penuh rasa takjub, sudah bertahun-tahun aku tidak tahu seperti apa rupa sang guru, dan melihat potretnya saja sudah menjadi keinginan yang terpenuhi. Charlie mengangguk ringan, dan bertanya lagi padanya, ngomong-ngomong, meskipun kamu tidak menguasai energi spiritual. Karena kebal terhadap metode penghapusan ingatanku, ini juga pasti efek dari pil hijau abadi, kan? Ya. Maria tersenyum sedikit, setelah meminum pil evergreen, meskipun aku masih belum bisa mengolah aura. Tapi aku punya kemampuan untuk mengendalikan aura. Kemampuan persepsi, aku bisa merasakan aura ayahku. Saya juga bisa merasakan aura pohon puca, saya juga bisa merasakan aura putra, dan Anda berada di Eropa Utara hari itu. Mencoba menghapus aura ingatanku, dan baru pada saat itulah aku menemukan bahwa metode putranya yang menghipnotis dengan energi spiritual dan menghapus ingatan dengan energi spiritual tidak efektif padaku. Sejak Maria menyebut dirinya Maria di hadapannya, Charlie menduga bahwa metodenya pasti tidak berpengaruh padanya. Tetapi yang tidak Charlie duga adalah Maria memiliki persepsi aura yang begitu tajam. Dia bertanya dengan heran, tadi kamu bilang pohon puca juga punya aura, benarkah? Bagaimana mungkin pohon punya aura? Itu benar, kata Maria dengan serius. Pohon puca tidak hanya memiliki aura, tetapi juga sangat kuat. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah disambar petir langit hingga mati, seluruh aura di tubuhnya lenyap. Charlie tercengang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat potongan kayu sambaran petir yang Maria ambil tadi dari sudut matanya, dan berpikir dalam hati. Kayu sambaran petir yang diberikan Warnia kepadaku di awal terbentuk dari inti pohon puca yang disambar petir, dan disempurnakan menjadi petir. Sungguh luar biasa kuatnya. Kayu sambaran petir yang gagal dalam kesengsaraan surgawi dan tersambar petir langit, jika bisa digunakan untuk memurnikan kayu sambaran petir, kekuatannya akan semakin kuat, kan? Bab 5577. Meskipun Charlie sangat menginginkan kayu serangan petir Maria di dalam hatinya, dia sebenarnya malu untuk memintanya untuk sementara waktu. Lagi pula, benda ini telah menjadi harta karun Maria selama lebih dari 300 tahun. Jadi pastilah benda ini memiliki arti yang luar biasa baginya. Namun, Charlie tahu bahwa dia tidak perlu terlalu cemas. Dalam situasi saat ini,
Bahkan jika Maria memberinya kayu sambaran petir, dia tidak akan bisa memurnikannya sama sekali. Maka, dia menatapnya dan mengajukan pertanyaan yang membuatnya sangat penasaran. Nona Lin, saya benar-benar ingin tahu, bagaimana Anda bisa datang ke sini selama lebih dari 300 tahun? Mahir dalam energi spiritual, tak ada tandingan Victoria sama sekali. Jadi aku telah berlari menyelamatkan diri selama lebih dari 300 tahun. Maria berkata, tapi 200 tahun pertama baik-baik saja. Tidak mudah bagi Victoria untuk menangkapku. Berbicara tentang hal ini, Maria memiringkan kepalanya, mengingat, dan menceritakan. Setelah menyelesaikan urusan pemakaman ayah, karena usia saya yang masih muda dan kurangnya kemampuan, saya hanya bisa tinggal di beberapa tempat terpencil di Yunan Selatan selama beberapa dekade. Karena wajahku terlalu muda, agar tidak dicurigai, aku biasanya tinggal di satu tempat selama 5 atau 8 tahun, dan akan pindah ke tempat lain. Pada periode itu juga, saya jatuh cinta dengan teh PUR. Selama waktu itu, saya bepergian ke banyak tempat, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan bereksperimen dengan metode pembuatan teh PUR. Lalu saya tinggal di dekat Danau Tianqi di Yunan Selatan selama beberapa tahun dan mengajari petani teh setempat cara membuat teh puer yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun melarikan diri, saya telah mengumpulkan sejumlah uang dan belajar banyak pengalaman dalam hidup dan melarikan diri. Dan tinggal di dekat Danau Tianqi selama beberapa tahun, dan sudah waktunya untuk pergi. Jadi saya meninggalkan Yunan Selatan. Meninggalkan selatan Yunan, saya tidak berani pergi ke daratan, jadi saya pergi jauh ke selatan ke Jiazi. Dan dari Jiazi sampai ke Nanyang tinggal di beberapa kabupaten di Nanyang, dan akhirnya tinggal di Penang untuk sementara waktu. Kemudian saya pergi ke Brunei, pergi ke Indonesia, dan kemudian naik perahu dari Indonesia ke India. Dan dari India ke Kekaisaran Ottoman melalui Timur Tengah. Setelah itu revolusi industri dimulai di Eropa, dan saya sangat kagum pada saat itu dengan perkembangan pesat mereka dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta akademis. Saya mulai bepergian ke berbagai negara Eropa dan menggunakan identitas yang berbeda untuk belajar di banyak universitas di Eropa. Namun, tak lama kemudian Inggris menginvasi Tiongkok. Mereka mulai menggunakan kekuatan seluruh negeri untuk menjajah dan menjual opium ke seluruh dunia. Dan memicu Perang Candu pertama di Tiongkok. Saya membencinya, jadi saya meninggalkan Inggris dan pergi ke Amerika Utara dengan perahu. Hanya saja saya tidak beradaptasi dengan lingkungan di Amerika Utara saat itu. Tidak ada ketertiban di Amerika Utara pada masa itu. Orang-orang baru tidak mengenal jalan harmoni. Kemanapun mereka pergi, ada darah dan kekacauan. Jadi saya pergi ke Jepang dengan kapal dagang setelah Perang Saudara dimulai. Pada tahap dampak budaya yang cepat dan integrasi yang cepat, saya ingin melihat bagaimana situasi nasional Jepang akan berkembang. Jadi saya tinggal di Jepang untuk sementara waktu. Melihat perkembangan pesat Eropa setelah revolusi industri. Dan transformasi Jepang yang pesat setelah restorasi Meiji membuat saya benar-benar ingin kembali ke Tiongkok dan berkontribusi bagi Tiongkok. Jadi saya pergi ke Hong Kong dari Jepang, dan saya berusaha sebaik mungkin untuk bergabung dengan klub Tsinghua. Charlie sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Dia berpikir bahwa Maria mungkin telah tinggal di tempat yang tidak dapat diakses selama bertahun-tahun karena melarikan diri untuk menghindari perburuan. Namun dia tidak menyangka bahwa dia telah berjalan di puncak seluruh dunia. Bahkan dalam proses melarikan diri, dia sendiri ingin melakukan bagiannya. Yang sangat konsisten dengan ayahnya. Saat ini, Maria melanjutkan, saya baru saja tiba di Hong Kong dan melalui beberapa hubungan sebelumnya. Mereka menghubungi masyarakat Tsinghua, tetapi ketika saya hendak bertemu mereka disergap oleh orang-orang mati dari Warriors Den, dan mereka nyaris lolos dari kematian. Baru saja lolos dari mulut harimau. Charlie bertanya padanya, ada yang membocorkan rahasia saat itu? Ya. Maria mengangguk, dan berkata dengan penuh emosi, saat itu aku tidak tahu kalau orang-orang Victoria sudah mulai menyusup. Kata Maria, mendesah dan berkata lagi, setelah lolos dari maut itu, aku menyadari bahwa Victoria sudah mulai menyusup dan menyebar dari Asia ke seluruh dunia, jadi aku pergi ke Amerika Selatan. Menjelang Perang Dunia Pertama, ketika mendengar Xuantong turun tahta, saya menjadi sangat gembira hingga tidak bisa memejamkan mata selama 3 hari, jadi saya memberanikan diri kembali ke Tiongkok. Setelah tinggal di East Cliff selama beberapa waktu, saya melakukan perjalanan ke utara untuk sementara waktu, sampai Jepang melancarkan insiden pukul 9.18 di timur laut. Setelah 18 September, saya merasa situasi di utara telah berubah tiba-tiba, jadi saya kembali ke East Cliff lagi.
Setelah insiden 7 Juli tahun 1937, Jepang menginvasi Tiongkok secara besar-besaran. Masih ada beberapa anak yang perlu dirawat selama perang. Dan saya tidak bisa membawa mereka melarikan diri dari perang di negara ini, jadi saya harus membawa mereka ke Amerika Serikat dan tidak pergi sampai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Charlie bertanya dengan heran, "Kau terus saja kabur. Bagaimana mungkin masih ada anak-anak yang harus diurus?" Maria berkata dengan serius, "Saya melarikan diri dan bepergian, dan itu sangat sulit bagi satu orang, terkadang tanpa sengaja mematahkan kaki saya, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi saya seteguk air. Maka kemudian, aku mulai mengadopsi beberapa bayi terlantar dan anak yatim piatu terlantar satu demi satu. Kemudian aku akan menjaga mereka di sisiku untuk membesarkan mereka, mengajari mereka membaca dan belajar. Mereka akan saya antar ke sana kemari bersama-sama, dan bagi mereka yang memiliki karakter buruk, saya akan meninggalkan sejumlah uang untuk mereka dan mencari orang yang cocok untuk mempercayakan mereka sebelum meninggalkan tempat itu. Adapun mereka yang tetap di sisiku karena menurutku mereka tidak memiliki masalah dengan karakterku. Saya akan memilih untuk memberitahu mereka rahasia keabadian saya pada waktu yang tepat. Lagi pula, akulah yang membesarkan mereka dari kecil hingga dewasa. Bahkan jika aku tidak memberitahu mereka, mereka akan curiga karena penampilanku tidak pernah berubah. Saya berkeliling dunia selama bertahun-tahun, dan saya telah mendapatkan banyak kekayaan melalui berbagai kesempatan dan mengumpulkan banyak properti di seluruh dunia. Jadi anak-anak yang lulus ujian ini, ketika mereka dewasa, maka saya akan memberikan mereka sejumlah kekayaan dan kesempatan. Dan bahkan menyerahkan sebagian bisnis kepada mereka, dan seiring waktu, hal itu dapat dianggap berkembang di mana-mana." Charlie bertanya dengan heran, "Apakah mereka semua anak angkatmu?" "Itu tidak masuk hitungan." Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin terlalu sedih saat mereka meninggal. Jadi saya tidak pernah lupa untuk menetapkan batasan yang jelas dengan mereka." Charlie terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya, "Pada waktu itu di Eropa Utara, kamu ditemani oleh seorang pria tua. Kamu memanggilnya kakek di depanku, tapi dia sebenarnya anak yatim piatu yang kamu besarkan, kan?" Maria tersenyum tipis. "Pria tua yang Anda bicarakan adalah Tuan Sang. Dia adalah bayi terlantar terakhir yang saya adopsi di East Cliff setelah insiden 7 Juli dan sebelum berangkat ke Amerika Serikat." Bab 5578. Setelah jeda sejenak, Maria melanjutkan, "Faktanya, sebagian besar anak-anak ini, setelah berusia 20 tahun, akan mendirikan usaha mereka sendiri dengan bantuan saya. Beberapa aset konon dipercayakan kepada mereka untuk dijaga, tetapi sebenarnya itu setara dengan pemberian dari saya. Saya tidak tahu berapa banyak kekayaan yang diberikan. Hanya sebagian kecil anak-anak seperti Tuan Sang, yang memiliki hubungan mendalam dengan saya dan bersedia tinggal bersama saya, yang akan selalu saya bawa. Lagi pula, aku seorang gadis dan tidak punya cara untuk membela diri. Saat melarikan diri, kamu juga butuh seseorang untuk menjagamu. Selain Tuan Sang, ada juga seorang gadis Amerika kelahiran tahun 1942 yang mengikuti saya. Namun, ia meninggal karena kanker beberapa tahun yang lalu. Pemilik rumah ini diadopsi oleh saya sebelum insiden 7 Juli, ketika dia masih bayi, dan saya kemudian membawanya ke Amerika Serikat. Setelah dia lulus dari Universitas Yale, saya mengizinkannya pergi ke Asia Tenggara untuk mengambil alih beberapa bisnis saya di sana. Selama bertahun-tahun, dia telah mengelola dengan baik dan menjadi orang terkaya di daerah tersebut. Satu lagi juga diadopsi oleh saya sebelum insiden 7 Juli. Dan pernah belajar di Amerika Serikat sebelumnya, dan kembali membangun tanah air pada tahun 1963. Dan berkembang sangat baik pada tahun-tahun berikutnya. Berbicara tentang hal ini, Maria berhenti sejenak, dan berkata, "Setelah tiba di Amerika Serikat, saya juga mengadopsi beberapa anak yatim piatu di Amerika Serikat. Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, teknologi menjadi semakin maju, dan kekuatan dinasti Qing menjadi semakin kuat. Saya menjadi lebih berhati-hati, dan pindah ke beberapa negara kepulauan di Pasifik Selatan dan Samudra Hindia. Selama puluhan tahun, saya tidak berani melanjutkan adopsi. Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke Eropa Utara lagi, dan akhirnya bertemu Anda di sana." Charlie mendengarkan penuturan Maria dalam diam, dan hatinya sudah dipenuhi kegelisahan. Maria meremehkan pengalaman lebih dari 300 tahun, namun dalam meremehkannya. Tidak tahu berapa ribu mil perjalanan dan kesulitan yang termasuk di dalamnya, dan tidak tahu berapa kali perubahan besar di dunia termasuk di dalamnya. Kalau dipikir-pikir lagi 300 tahun terakhirnya, pastilah hidupnya sangat bergelombang dan penuh kesengsaraan. Setelah Maria selesai berbicara,
Melihat Charlie tetap diam untuk waktu yang lama, dia tersenyum dan bertanya, "Guru, Anda tahu bahwa saya telah hidup begitu lama. Apakah Anda iri?" Charlie menatapnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dari lubuk hatinya, "Aku tidak iri, aku bahkan merasa sedikit tertekan." "Tertekan?" Maria terkejut, dan tanpa sadar bertanya, "Apakah Tuan Muda merasa kasihan padaku?" "Ya," Charlie menatapnya dan mengangguk sedikit. Mata Maria menjadi panas, dia dengan cepat memalingkan wajahnya, dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Apa yang menyedihkan tentangku? Jika kisahku diceritakan kepada orang luar, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri setengah mati pada mereka." Meskipun begitu, meski dia menatap langit-langit, air matanya tetap mengalir deras di pipinya. Maria menyeka air matanya dengan tergesa-gesa, dengan air mata di matanya, tetapi dia tersenyum dan bertanya kepada Charlie, "Ngomong-ngomong, kenapa kamu merasa kasihan padaku?" Charlie berkata dengan penuh emosi, "Meskipun aku tidak hidup selamanya ketika aku berpikir bahwa aku mungkin hidup hingga 200 tahun. Saya sudah ketakutan, dan sekarang saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda, seorang gadis kecil, telah hidup sendirian di dunia yang terus berubah ini selama hampir 400 tahun. Dan itu adalah 400 tahun paling bergejolak dalam masyarakat manusia. Betapa banyaknya rasa sakit dan penderitaan, sungguh menyakitkan memikirkannya." Saat ini, Maria menatap Charlie dan hanya ingin menangis di depannya. Selama lebih dari 300 tahun, dia tidak pernah bahagia dengan umur panjangnya. Sebaliknya, dia sudah lama bosan dengan persembunyian semacam ini. Selama 300 tahun terakhir, dia sudah berpikir untuk mengakhiri hidupnya berkali-kali. Namun saat ia teringat ayahnya yang mempertaruhkan nyawanya demi umur panjangnya, ia tidak punya pilihan selain melepaskan keinginan bunuh diri. Lagi pula, dia tahu dalam hatinya bahwa sebelum ayahnya meninggal, keinginannya yang terbesar adalah agar dia tetap hidup. Ia berharap agar putrinya yang sangat disayanginya dapat berumur panjang. 100 tahun pun tidaklah cukup, 500 tahun adalah yang terbaik. Namun hidupnya sendiri telah ditentukan pada usia 41 tahun. Karena itu, Maria menggertakkan giginya dan bertahan di ambang kehancuran berkali-kali. Namun, hatinya telah tersiksa dan hancur karena umur panjang. Charlie benar-benar merasa kasihan terhadap gadis kecil di depannya, meskipun usianya sebenarnya hampir 400 tahun. Pada saat ini, Maria menghela napas, dan dengan mata merah tercekat, "Terima kasih, Tuan Muda, atas cintamu." Setelah selesai berbicara, Maria berkata lagi, "Aku telah menyelidiki masa lalu Tuan Muda, dan aku tahu bahwa kamu dan Warriors Den memiliki kebencian yang mendalam. Mulai hari ini, aku bersedia melakukan yang terbaik untuk membantumu membunuh Victoria. Dan saat itu, aku akan bisa mengakhiri 300 tahun kehidupan buronanku dan menjalani kehidupan normal." Charlie mengangguk ringan dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Bulin, mereka telah berulang kali mencoba membunuh kakek nenek saya dan seluruh keluarga. Aku pasti akan membiarkan Victoria membayarnya." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata dengan sedikit putus asa, "Hanya saja kekuatan Victoria ini pasti akan menjadi kenyataan. Sangat kuat, antara lain, ketika Jermo meledakkan dirinya sendiri, dia memarahinya karena kejam. Mengira bahwa energi dahsyat yang dia ledakkan adalah satu-satunya cara yang tersisa darinya, dalam hal ini saja, aku jauh di luar jangkauanku. Belum lagi dia telah hidup lebih dari 300 tahun lebih lama dariku, dan memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada aku dalam segala hal. Aku tidak yakin apakah aku bisa mengalahkannya." Maria menghibur, "Tuan Muda, jangan sedih. Meskipun Victoria telah hidup lebih dari 300 tahun lebih lama daripada Tuan Muda, dia jelas tidak memiliki kesempatan seperti Anda. Memasuki laut, melihatnya seperti ini, Tuan Muda pastilah seseorang yang jauh di depan, yang tidak akan bisa dikejar oleh Victoria. Jika dia hidup selama 1000 tahun lagi." Charlie menghela napas, lalu aku tidak tahu berapa tahun kemudian. Maria menatap Charlie, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak peduli berapa tahun yang dibutuhkan, aku percaya kamu akan mampu membunuh musuh dengan satu tangan. Dan satu-satunya harapanku adalah bisa membunuh musuh di masa hidupku ini. Pastikan hari itu tiba selama aku masih hidup." Charlie mengangkat tangan kanannya dengan susah payah, melihat cincin di jarinya. Dan berkata dengan senyum merendahkan diri, "Jika Victoria tidak mendapatkan cincin ini, maka dia hanya punya waktu 100 tahun untuk hidup. Jika aku tidak bisa membunuhnya, dia akan mati karena usia tua." Maria tertawa dan berkata, "Tuanku, tidak perlu terlalu banyak tekanan. Meninggalnya Victoria karena usia tua bukanlah hal yang tidak dapat diterima.
Lagi pula, siapapun yang hidup paling lama adalah pemenang sejati. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan cerah, tidak mungkin. Jika Victoria dibiarkan mati karena usia tua secara alami, itu terlalu murah baginya. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, ketika Jermo meledakkan dirinya sendiri tadi. Saya melihat seorang wanita bersembunyi di dekat sini. Wanita itu memang bersembunyi sebelumnya, tetapi di saat-saat terakhir auranya terbongkar. Seorang biarawan, mungkin seorang bangsawan lain dari Warriors Den, dan dia berjarak 10 kaki dari pusat ledakan, jadi dia mungkin masih hidup. Bab 5579. Seorang wanita? Mendengar perkataan Charlie, Maria berseru, Tuanku, apakah Anda masih ingat seperti apa rupa wanita itu? Maria mengangguk ringan, itu pasti Jeremiah, salah satu dari 4 Earl dari Warriors Den. Charlie bertanya dengan heran, apakah kamu kenal 4 Earl? Aku tahu sesuatu. Maria berkata, meskipun Victoria adalah satu-satunya yang bertahan sampai hari ini di Warriors Den. Masih ada beberapa keturunan suku ayahku di dalam. Karena racun khusus yang disiapkan Victoria, mereka hanya bisa melayaninya selama beberapa generasi, tetapi mereka juga tahu bahwa saya masih hidup. Mereka sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberitahu saya, jadi saya punya sedikit pemahaman tentang situasi internal Warriors Den. Meskipun keempat Earl memiliki status tertinggi di Warriors Den, kecuali Victoria, tapi secara nama, faktanya, sumber daya keuangan, tenaga kerja, dan sumber daya material dari Warriors Den semuanya berada di tangan 5 rumah komandan militer. Dan kelima rumah panglima tentara itu, tanpa terkecuali, semuanya berasal dari keluarga Wu, yaitu keturunan keluarga asli Victoria. Victoria kuat, bisa hidup selamanya, dan memiliki gaya akting yang sangat kejam. Jadi selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar, yang pada dasarnya dikelola oleh keluarga Wu. Victoria sangat loyal. Sambil berbicara, Maria melanjutkan, adapun keempat Earl dari Warriors Den, mereka adalah Jermo, Jarvis, Jeremiah, dan Jafren. Di antara mereka, Jermo adalah yang terkuat, dan Yeremia adalah yang paling berkuasa. Itulah satu-satunya wanita, mungkin wanita yang dilihat Tuan Muda sebelum Jermo meledakkan dirinya. Jarvis sudah dibunuh oleh bawahan Tuan Muda sebelumnya. Dan Jermo dipaksa meledakkan dirinya sendiri sampai mati oleh Tuan Muda hari ini. Jika Jeremiah juga terluka parah, dari 4 hitungan Warriors dan kau membunuh 3. Charlie berkata, aku tidak tahu apakah Jeremiah masih hidup. Kalau dia sudah mati, tidak apa-apa. Kalau dia masih hidup, mungkin dia akan menemukan kesempatan untuk memberitahu Victoria. Bagaimanapun, Charlie berjuang untuk bangun tetapi merasa tubuhnya masih tidak mampu menggunakan tenaganya. Maria buru-buru menekan bahunya, dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda, ledakan diri Jermo begitu dahsyat, Jeremiah masih hidup? Semuanya tidak diketahui. Lagi pula, meskipun dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia pasti terluka parah. Situasinya mungkin tidak jauh lebih baik daripada Tuan Muda. Saya yakin tidak akan ada kesempatan untuk melapor ke Victoria dalam waktu dekat. Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, kita masih tidak bisa menganggapnya enteng. Tidak peduli dia hidup atau mati, kita harus menemukannya sesegera mungkin. Setelah itu, dia menatap Maria dan berkata, Nona Lin, tolong pinjami saya ponsel Anda. Pada saat ini, sebuah lembah beberapa kilometer jauhnya dari Wan Liu Villa. Orvel, Isaac, Duncan, dan keluarga He termasuk Ruoli telah mencari di seluruh lembah. Semua orang mencari begitu lama, tetapi masih tidak dapat menemukan keberadaan Charlie. Hati mereka menjadi semakin gelisah, bahkan mereka memiliki firasat buruk di lubuk hati mereka. Lagi pula, kekuatan ledakan itu memang terlalu besar, dan sosok di tengah itu jelas merupakan sisa-sisa tubuh manusia setelah ledakan. Dengan ledakan sekuat itu, akan sulit untuk bertahan hidup jika ada orang lain di sekitar. Meskipun mereka semua tahu bahwa Charlie sangat kuat, tetapi dalam menghadapi ledakan sekuat itu, tidak ada seorang pun yang yakin apakah Charlie dapat selamat dari ledakan tersebut. Bertentangan dengan perasaan orang lain yang semakin putus asa dan berat, Duncan merasa semakin penuh harapan setelah pencarian berulang kali tetapi tidak berhasil. Saat itu, Ruoli sudah sedikit terpuruk. Dia tiba-tiba duduk di tanah dan menangis keras, yang sontak menarik perhatian orang lain. Semua orang bergegas maju untuk menenangkan Ruoli. Meskipun Orvel juga sedang dalam suasana hati yang buruk, dialah yang pertama berkata, Nona Su,
Jangan terlalu khawatir, mungkin Tuan Wade adalah pria beruntung. Dengan wajah alami. Baik, Nona Su. Meskipun mata Ishak memerah, ia tetap berusaha menghibur. Selama belum ada bukti nyata bahwa Tuan Muda dalam bahaya, itu membuktikan masih ada harapan untuk segalanya. Ruoli tahu mereka semua khawatir. Ia hanya ingin menghiburnya, padahal semua orang tidak dapat menemukan Charlie, dan mereka semua sangat bingung dan sedih, tetapi ia menjadi orang pertama yang tak kuasa menahan emosi mereka. Duncan melangkah maju saat itu, dan berkata kepada semua orang dengan wajah penuh tekad, semuanya, jangan terlalu pesimis untuk saat ini. Dari sudut pandang saat ini, saya pikir Tuan Wade memiliki peluang yang sangat tinggi untuk selamat. Apa? Duncan dengan tenang menganalisis, pertama-tama, Anda harus berpikir jernih tentang satu hal. Kita seharusnya tidak pesimis karena tidak dapat menemukan keberadaan Tuan Wade. Sebaliknya, kita seharusnya bersedih karena tidak dapat menemukannya. Berbicara tentang ini, Duncan berkata lagi, pikirkanlah, semuanya, ledakan tadi sangat kuat, jika kita menemukan keberadaan Tuan Wade di sini. Bahkan jika dia masih hidup. Saya khawatir dia hanya punya satu napas lagi. Karena kami tidak dapat menemukan keberadaan Tuan Wade, dan juga tidak dapat menemukan jasadnya, maka ini membuktikan bahwa kemungkinan Tuan Wade lolos dari maut sangat tinggi. Orvel berseru, Inspektur Lee, di pusat ledakan, ada barang-barang Master Wade. Barang-barang itu membuktikan bahwa Master Wade mungkin berada di pusat ledakan ketika ledakan itu terjadi. Dan kami telah mencari di area yang sangat luas, tetapi kami belum menemukan petunjuk apapun dari Master Wade. Bukankah ini kontradiksi? Mungkinkah Tuan Wade berhasil bersembunyi di tempat yang aman saat ledakan terjadi? Jika begitu, mengapa dia tidak menghubungi kita? Duncan berkata dengan serius, Orvel, kamu sudah lama mengikuti Tuan Wade. Sudah saatnya Anda harus sangat jelas tentang multimetode Tuan Wade yang benar-benar di luar pemahaman kita. Sepertinya aku tidak mengerti mengapa aku ditembak berkali-kali dan tubuhku dipukuli menjadi sarang tawon, tetapi Tuan Wade masih bisa menyelamatkanku. Jadi, kita tidak boleh menggunakan akal sehat untuk melihat apa yang terjadi hari ini. Apakah menurut Anda Tuan Wade mungkin berada di pusat ledakan saat ledakan itu terjadi? Jadi, apakah ini lebih atau kurang buruk baginya? Lalu kenapa kau tidak mengubah pikiranmu? Bagaimana jika Tuan Wade punya cara untuk menahan ledakan itu, dan menempatkan dirinya di tempat yang aman saat ledakan terjadi? Orvel berkata dengan mata, Inspektur Lee, saya tidak ingin berkonfrontasi dengan Anda. Saya juga tidak ingin bernyanyi menentang Anda. Hidupku dikorbankan oleh Tuan Wade. Jika Tuhan bisa menyelamatkan Tuan Wade, biarlah aku, Orvel, mati mendadak di tempat, dan aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Berbicara tentang ini, Orvel tersedak dan berkata, Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi di hatiku. Dan aku takut sesuatu akan terjadi pada Tuan Wade. Semua orang mengangguk mengerti. Sebenarnya, semua orang sedang dalam suasana hati yang sama. Tapi mereka semua takut sesuatu akan terjadi padanya. Pada saat ini, telepon seluler Orvel tiba-tiba berdering. Dia terkejut mendengar nada dering itu, dan berkata, bukankah sinyalnya terblokir? Ishak di samping berkata, helikopter yang bertugas melindungi baru saja kembali. Kalau dibiarkan berlama-lama, warga sekitar pasti akan mencari cara untuk mengadu, dan malah akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Oh, Orvel mengangguk, melirik nomor yang menelepon, dan tidak mengenalinya, jadi dia langsung menutup telepon, menyeka air matanya, dan berkata, ayo terus mencari. Begitu dia selesai berbicara, telepon berdering lagi. Orvel sudah kesal, dan bahkan lebih terganggu oleh panggilan telepon itu, jadi dia segera menekan tombol jawab, dan berkata, kamu sakit? Belum minum obat? Dari ujung telepon yang lain, suara Charlie terdengar. Orvel, mengapa kamu begitu marah? Bab 5580. Saat dia mendengar suara Charlie, Orvel linglung sejenak. Dia tidak langsung sadar, tapi hanya menatap kosong ke langit, dan bergumam. Hari ini, aku tidak mungkin bermimpi, kan? Apa Tuhan memang secerdas itu? Charlie bertanya di ujung telepon yang lain. Orvel, apa yang kau gumamkan? Ditanya Charlie, Orvel tersadar kembali, dan bertanya dengan ngeri, Wade? Tuan Wade? Apa itu benar-benar kau? Atau aku berhalusinasi? Begitu Orvel mengatakan ini, semua orang di sekitarnya meledak. Semua orang menanyainya, menanyakan apakah benar Charlie yang meneleponnya. Dan Charlie bertanya lagi pada Orvel, apa kau tidak bisa mendengar suaraku?
Baru saat itulah Orvel memastikan bahwa orang yang berbicara kepadanya di ujung telepon itu benar-benar Charlie. Sesaat, Orvel menangis bahagia, lalu ia menangis dan bertanya, "Tuan Wade, di mana Anda? Kami sudah mencari di lembah selama hampir 1 jam, tetapi kami belum menemukan keberadaan Anda. Kami hampir mati panik." Charlie bertanya padanya, "Kalian? Kalian bersama siapa?" Charlie bertanya lagi, "Tidak ada orang lain?" "Tidak," kata Orvel buru-buru, "orang lain tahu terlalu banyak dan itu tidak terkendali. Jadi kami tidak memberitahu terlalu banyak orang." "Oke." Charlie mengaguminya. Katanya, "Orvel, kau melakukan pekerjaan dengan baik." Orvel tidak peduli dengan kesombongannya, dan dengan cepat bertanya, "Tuan Wade, di mana Anda?" Charlie terbatuk 2 kali. "Ahem. Aku tidak akan bisa menjelaskan ini kepadamu untuk sementara waktu. Tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja untuk saat ini." Orvel menyeka air matanya dan berkata gembira, "Bagus, bagus. Tak masalah kalau aku mati, asalkan Tuan Wade baik-baik saja." Charlie kebingungan dan hendak berbicara ketika mendengar suara Duncan di ujung telepon. "Tuan Wade, apakah Anda baik-baik saja?" Charlie tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Inspektur Lee, atas perhatianmu. Aku baik-baik saja untuk saat ini, ya." "Lalu, bagaimana kabar nenekku?" Duncan buru-buru berkata, "Jangan khawatir, mereka semua ada di villa di tengah gunung. Mereka aman saat ini, tapi mereka semua mengkhawatirkanmu." "Baiklah." Charlie menghela napas lega, dan berkata, "Inspektur Lee, kembalilah nanti dan bantu aku menstabilkan emosi mereka. Katakan padanya aku baik-baik saja, biarkan mereka beristirahat di villa, dan aku akan berkunjung ketika sudah waktunya." Duncan berjanji akan datang dan berkata, "Baiklah, Tuan Wade, saya akan menyampaikannya untuk Anda." Sambil berbicara, Duncan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, di mana Anda sekarang? Ada yang bisa kami bantu?" Charlie memerintahkan, "Inspektur Lee, nyalakan speaker ponselmu. Aku butuh bantuanmu." Duncan segera menyalakan pengeras suara dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, silakan bicara, semua orang mendengarkan. Jika Anda mendengar suara helikopter di dekat sini, minta mereka untuk tetap di villa dan tidak keluar. Selain itu, minta Wally untuk membawa keluarga Hi kembali ke hotel sumber air panas terlebih dahulu. Dan jangan beritahu orang lain apa yang terjadi hari ini. Dan Tuan Chen, Anda dan Orvel harus berjaga bersama. Perketat perimeter villa, dan jangan biarkan siapapun mendekat." Ishak berkata tanpa ragu, "Baiklah, Tuan Muda, saya akan mengaturnya sekarang." Charlie menutup telepon, mengembalikannya ke Maria, dan bertanya, "Apa yang baru saja kulakukan? Suruh mereka menerbangkan helikopter untuk menjemputku, tapi kau harus bilang tidak. Aku hampir tidak bisa berjalan sekarang. Bagaimana kita bisa ke villa di Champs-Élysées?" Maria tersenyum dan berkata, "Kalau Tuan meminta mereka menjemput, bagaimana Tuan menjelaskannya?" Tiba-tiba muncul di kamar tidur seorang gadis muda yang jaraknya puluhan kilometer di tengah malam. Dan saat dia mengatakan itu, Maria berkata dengan sedikit malu, "Lagi pula, Tuan Muda belum mengenakan pakaian apapun. Kalau sampai ketahuan, ya sudahlah, saya tidak peduli. Tapi bagaimana Tuan Muda bisa menjelaskannya kepada istri saya yang terhormat? Lagi pula, Tuan Zhang dan yang lainnya tinggal di bawah, dan ada pesawat terbang yang datang di malam hari." Beberapa pria datang ke kamar tidur, dan membawa pergi pria telanjang lainnya. Apa pendapat mereka tentang saya? Charlie mengangguk dan berkata tanpa daya, "Kau benar, tapi bagaimana kita bisa sampai di sana sekarang?" Maria berkata, "Tuanku, tunggulah aku sebentar, lalu aku akan mengaturnya." Setelah Maria selesai berbicara, dia langsung berdiri dan turun ke bawah untuk berganti pakaian dengan kaos oblong dan celana jeans sederhana. Dia menelepon, dan 20 menit kemudian, sebuah helikopter ringan berpenumpang 2 orang terbang cepat di atas halaman, lalu mendarat perlahan di halaman. Setelah pilot turun dari helikopter, ia langsung pergi melalui gerbang halaman tanpa menoleh ke belakang. Setelah dia pergi, Maria datang ke halaman, melepas seragam perawatan bandara baru dari kopilot helikopter, dan kemudian kembali ke lantai 2 dengan seragam tersebut. Saat ini, Charlie sudah duduk sendirian, menutupi pinggangnya dengan selimut. Berkat versi yang ditingkatkan dari 3/4 pil, meskipun aura Charlie benar-benar bersih. Setidaknya kondisi fisiknya telah membaik sampai batas tertentu, dan dia tidak selemah saat pertama kali tiba di sini. Melihat dia sudah duduk, Maria meletakkan seragam di tangannya di samping Charlie, dan berkata dengan lembut,
Helikopternya sudah tiba. Tuan muda, ganti baju dulu, dan saya akan menemani Anda ke hotel pemandian air panas Champs-Élysées nanti. Dia mengangguk dan berkata dengan canggung, Nona Lin, tolong hindari aku untuk sementara waktu. Maria tersipu dan bertanya, bisakah kamu memakainya sendiri? Apakah kamu butuh bantuan dariku? Charlie melambaikan tangannya cepat-cepat. Tidak, tidak, aku bisa sendiri. Hanya saja waktunya mungkin sedikit lebih lama. Maria berkata, saya akan berbalik. Tuan muda telah berganti pakaian dan memanggil saya, dan saya akan membantu tuan muda turun ke bawah. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa turun sendiri. Maria berkata dengan tegas, tuan muda masih sangat lemah. Tidak apa-apa kalau pakai baju sendiri. Biar aku bantu nanti kalau kita turun. Charlie melihat bahwa dia bersikeras, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi dan berusaha keras mengenakan pakaian pemeliharaan. Setelah berganti pakaian, Maria membantunya menuruni tangga. Ketika dia sampai di halaman, Charlie menemukan bahwa tidak ada orang lain di halaman kecuali helikopter ringan. Dan tidak ada pilot di helikopter itu, jadi dia bertanya dengan bingung, Nona Lin, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Maria berkata dengan acuh tak acuh, aku di sini dan tidak ada orang lain yang perlu melihatmu. Charlie bertanya dengan heran, bisakah kamu menerbangkan helikopter? Maria mengangguk wajar, lalu berkata sambil tersenyum, ya, aku sudah hidup lama, dan aku tahu sesuatu secara alami lebih dari orang lain. Charlie sedikit terkejut bahwa Maria bisa menerbangkan helikopter pada awalnya, tapi sekarang dia memikirkannya. Dia merasa perkataannya memang masuk akal, siapapun yang dapat hidup lebih dari 300 tahun juga dapat menguasai banyak jenis helikopter. Jika Maria mengatakan kepadanya bahwa suatu hari dia bisa menerbangkan pesawat jet, dia seharusnya tidak terkejut. Segera setelah itu, Maria membantu Charlie naik ke helikopter, dan dia juga duduk di taksi di sisi lain. Di helikopter, Charlie mengenakan headset komunikasi peredam bising dan bertanya kepada Maria, Nona Lin, di mana Anda menemukan helikopter ini? Maria berkata, saya meminta Tuan Qiu untuk mengaturnya. Tapi jangan khawatir, Tuanku, saya hanya memintanya untuk mendapatkan helikopter. Dia tidak tahu persis apa yang harus dilakukan, pilot dibawa pergi dari Zijin Villa segera setelah helikopter dikirim. Keberadaan Tuan Muda tentu saja tidak akan terungkap. Maria bertanya lagi pada Charlie, ngomong-ngomong, Tuan Muda, apakah semuanya sudah diatur di Villa Li? Selama tidak ada orang di dekat villa, tidak akan ada yang melihatnya. Charlie mengangguk dan berkata, semuanya sudah diatur, aku harus meminta Nona Lin untuk menemaniku secara pribadi. Maria tersenyum dan berkata, Tuan Muda, Anda bersikap sopan. Bagaimanapun, dia dengan terampil menyalakan helikopter dan dengan mudah menerbangkan helikopter itu ke langit malam.